Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pak Zarkasi, Profesor Sukamto. Hari ini saya sangat senang sekali karena ini adalah podcast pertama yang dihadiri oleh Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, yaitu Profesor Dr. Sukamto Satoto. Dan karena Prof baru pulang dari negeri Sakura, saya sengaja ajak Prof Sukamto dan Dr. Zarkasi untuk healing. Jadi ini agak berbeda dengan podcast sebelumnya yang ada di indoor, ada di ruang program dokter. Kali ini kita ada di kawasan Danau Sipin. Jadi kawasan Danau Sipin adalah kawasan yang berkearifan lokal sekali. Kebetulan kita sedang ada kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, dan kita padukan dengan podcast program Doktor Ilmu Hukum. Baik Pak Dr. Zarkasi dan Prof Sukamto, baru-baru ini kita mendengar adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan perdata Partai Prima, ya Prof ya. Banyak polemik yang memang dihadirkan akibat putusan itu, dan kali ini saya didampingi oleh pakar hukum administrasi negara dan tata negara yang kebetulan pula Pak Dr. Zarkasi ini pernah menjadi ketua KPU Muaro Jambi pada tahun 2003-2008. Baik, kita berbincang-bincang terkait putusan tersebut. Mungkin yang pertama kepada Prof Sukamto, apa tanggapan Bapak terkait putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Prof? Silakan, ya, saya kira putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memang sangat menghebohkan, karena sebenarnya di awal gugatan Partai Prima kepada KPU ini adalah murni sebagai gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum KPU terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU masuknya Partai Prima untuk menjadi peserta pemilu. Jadi gugatan perdata, kemudian pada bulan November tahun 2002 ini sudah dilakukan verifikasi, kemudian diawasi oleh Bawaslu, kemudian sudah dinyatakan bahwa sebenarnya Partai Prima ini tidak memenuhi persyaratan verifikasi untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Ya. Nah, akhirnya merasa dirugikan oleh putusan KPU, maka ia menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Ini sebenarnya gugatan perdata biasa yang dilakukan oleh Partai Prima. Kemudian putusan dari gugatan itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa benar bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi konteksnya menjadi putusan hukum publik yang seharusnya perdata. Ini mengakibatkan meminta supaya pemilu ditunda sampai 2 tahun lebih untuk verifikasi terhadap semua partai politik. Oleh karena itu berdampak kepada partai politik yang lain yang sudah diberikan nomor urut dan sebagainya. Jadi sebenarnya gugatannya perdata, tetapi putusan pengadilannya adalah putusan publik yang seharusnya tidak ke Pengadilan Negeri, ya Prof ya. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, saya kira itu yang menjadi problem. Mungkin kepada Pak Dr. Zarkasi, bagaimana tanggapan Bapak juga terkait bahwa ini kan ada keputusan yang mengakibatkan justru akibat hukumnya tidak hanya kepada penggugat, tetapi kepada pihak lain. Nah, dalam konteks misalnya ketatanegaraan, nah itu bagaimana tanggapan Bapak? Baik Bu Dewi, terima kasih Prof Sukamto. Tadi Prof Sukamto sudah menjelaskan dari aspek kedudukan dari PN terhadap kasus ini. Kami kemarin diskusi tentang putusan ini dengan kawan-kawan dari Jambi School. Iya. Itu ada beberapa pandangan, antara lain gini.
bahwa terjadinya gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima terhadap PN Jakarta Pusat itu salah satu menunjukkan bahwa ada hak-hak partai politik yang tersumbat, hak politik tersumbat akibat itu. Jadi partai politik yang dinyatakan tidak mensyarat untuk ikut pemilu, antara lain Partai Prima ini, saluran untuk menuntut hak-haknya tersumbat gitu. Misalnya menurut hasil diskusi kami kemarin itu, salah satunya dari penggiat pemilu Pak Anggra ini itu menyebutkan bahwa Partai Prima sudah mengajukan gugatan, ya sudah diajukan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu sudah memproses, kemudian diteruskan ke KPU memproses. Jadi waktu itu proses yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU itu tidak berujung itu. Tidak ada keputusan akhir yang bisa memuaskan maksud dari gugatan dari Partai Prima ini. Malah hasil dari analisis KPU dikembalikan ke Bawaslu lagi, kemudian Bawaslu memproses lagi. Tidak ada keputusan yang berujung pada keputusan akhir. Akhirnya ini berakibat dari merasa tidak tersalurkan menyalurkan hak-haknya itu. Maka Partai Prima mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Nah, kita tahu bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dianggap kontroversial karena yang Prof bilang tadi salah satunya akibat dari putusan ini kan sangat banyak. Nah, antara lain misalnya dengan penundaan pemilu itu berarti kan nanti ya terjadi kekosongan jabatan presiden. Banyak sekali ya kekosongan jabatan dalam lembaga legislatif. Ya, pemerintahan. Pertanggungjawaban secara konstitusional ini kan bisa diinikan, ini bisa ditawar-tawar. Nah, jadi secara hukum ketatanegaraan memang persiapan pemilu itu harus tepat waktu, reguler dan terencana dengan baik ya. Oke. Antara lain gini, misalnya pemilu harus dilaksanakan cepat mungkin. Begitu nanti batas waktu akhir jabatan presiden itu sudah penggantinya, sudah ada pengganti jabatan presiden yang baru. Begitu juga untuk anggota badan legislatif yang baru sudah harus terisi sesuai jadwal masa jabatan berlaku itu. Jadi putusan ini betul-betul putusan yang memang sangat kontroversial ya Prof ya. Nah oke, kalau mungkin nih, saya akan meminta penjelasan Prof terkait kewenangan ya. Bahwa kan petitum itu memang di luar ya Prof ya, diputuskan di luar kewenangan pengadilan. Itu dari sudut kewenangannya itu apa yang bisa dilakukan KPU sebenarnya Prof? Ya, jadi karena itu adalah putusan hukum dan memang namanya putusan pengadilan harus kita taati. Salah satu upaya hukumnya adalah mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, yang menjadi problem kan sebenarnya kan perbuatan melawan hukum itu kalau misalnya kita mengacu pada pasal 1365 BW bahwa bagi yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka baginya harus mengganti kerugian. Artinya apa sebenarnya? Kalau gugatannya murni gugatan perdata, artinya ya tinggal KPU mengganti kerugian pihak Partai Prima untuk sebagai penggugat. Nah, ini putusannya justru kontroversi karena ini menyangkut partai-partai lain yang sudah mendapat tiket untuk ikut pemilu itu. Nanti kalau dieksekusi artinya bahwa kalau ini sudah ingkrah eksekusi tentu saja akan mengakibatkan hukum tata negara ini terganggu. Pak Azarkasi tadi sudah menyampaikan bahwa ini kan akibat hukumnya kan akibat hukum publik, hukum tata negara. Hukum tata negaranya ini akan berefek pada semua hal yang berkaitan dengan pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden, pemilihan DPRD, DPD dan seterusnya. Ini akan terganggu. Oleh karena itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya putusan itu menjadi putusan yang harusnya perdata, tetapi ini akibat hukumnya adalah hukum tata negara ini yang menjadi problem. Jadi benar sebenarnya KPU mengajukan banding ke pengadilan tinggi, ya mudah-mudahan
pengadilan tinggi bisa melakukan suatu revisi terhadap putusan itu. Kalau menguatkan ya juga menjadi problem juga nanti di kemungkinan di tingkat kasasi kalau itu terjadi juga, ini yang menjadi problem besar untuk rakyat Indonesia ini yang sebenarnya mau mengadakan pemilu paling lambat tahun 2024 itu. Iya, ini kita mengapa membicarakan ini, Prof dan Pak Dr. Zarkasi, karena ini menyangkut masa depan dari bangsa Indonesia ini sendiri ya, Prof ya. Dan kita ya sebagai scholar, sebagai penstudi hukum, kita memang harus empati, harus juga punya sense untuk bisa menanggapi secara hukum. Tapi mohon maaf Pak Dr. Zarkasi dan Prof Sukamto, bila saya lancang misalnya menganggap ini hakim tidak profesional misalnya, apakah itu masuk ke dalam satu pembicaraan terkait profesionalitas profesi, Prof? Mungkin nanti pertanyaan sama untuk Pak Zarkasi dan untuk Pak Prof Sukamto juga. Iya, jadi sebenarnya kan kita menganggap bahwa hakim itu adalah profesional, dia punya keahlian dan punya etika. Mungkin kalau kita mau mengatakan tidak punya keahlian, nyatanya dia menjadi hakim. Kemudian tidak beretika, mungkin etikanya ya kalau menurut saya ya tidak beretika, karena itu menjadi wilayah pengadilan lain, misalnya pengadilan tata usaha negara. Nah kemudian dia memutuskan. Nah seharusnya kalau itu memang murni hukum perdata, ya putusannya juga hukum perdata, ganti rugi atau misalnya mengembalikan kepada kedudukan semula dan seterusnya, tidak berkaitan dengan putusan yang mengakibatkan akibat yang sangat signifikan terhadap hukum ketatanegaraan. Oke. Ya, saya lihat dari aspek lain gitu ya. Jadi ini pelajaran buat pemerintah ya, KPU dan Bawaslu. Nah, akibat dari apa yang dilakukan oleh Prima dan putusan hakim tadi itu, ini kalau ini terjadi masa depan, misalnya dari partai politik yang baru dan banyak, misalkan, dilakukan verifikasi, dinyatakan lolos, kemudian menuntutkan hak-haknya kepada KPU tersumbat, kemudian Bawaslu tersumbat. Kalau makin banyak partai politik yang menyelesaikan sengketa proses macam ini ke pengadilan negeri, apa yang akan timbul kerepotan ketatanegaraan gitu. Nah ini kan kompetensi yang tidak sesuai menjadi kewenangan siapa masyarakat. Dalam konstitusi kita sudah jelas bahwa ini di ranah hukum publik. Kalau terjadi sengketa proses pemilu sudah ada di badan Bawaslu dan KPU gitu kan, ya terus kayak gitu. Jadi kita sedang mengalami kegelisahan ketatanegaraan, jadi seperti ya Prof ya. Jadi kesimpulannya bahwa memang sebagai penyelenggara negara itu betul-betul memikirkan apa yang menjadi tujuan negara secara substansi dan didukung pula dengan formalitas yang benar sehingga kita dapat menjalankan konstitusi dengan baik dan benar. Demikian bincang-bincang singkat kita, Prof Sukamto Satoto, Pak Dr. Zarkasi. Saya sengaja menghadirkan di kawasan Danau Sipin. Ini adalah branding Kota Jambi buat teman-teman calon mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum. Silahkan datang ke program Doktor Ilmu Hukum, kita bisa belajar sambil healing-healing. Dan kebetulan memang saat hari ini sedang ada tradisi buka pukat rebo, yang itu adalah tradisi kearifan lokal kita, Pak, dan untuk semua sahabat DIH. Hari ini perjumpaan kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tagline-nya bicarakanlah apa yang perlu dibicarakan dan katakanlah dengan dasar yang benar. Terima kasih dan sampai jumpa.